Kita akan bawa ke pra-peradilan, kita bawa ke DPR, kalau perlu kami ke Presiden. Jelas itu, jangan anak muda dihabisi oleh oknum-oknum yang udah kepalang salah. Pernyataan Hotma Sitompul yang akan memperkarakan Badan Narkotika Nasional atas pemindahan Raffi Ahmad ke Pusat Rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat tampaknya tak main-main. Senin kemarin, tim kuasa hukum Raffi Ahmad menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengajukan surat permohonan pra-peradilan untuk meninjau kembali sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta pembantaran terhadap Raffi Ahmad sendiri. Telah mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan yang telah kami daftarkan dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi oleh karena itu klien kami di sini menggunakan haknya untuk mengajukan pra-peradilan sebagai pemohon bersama-sama dengan kami, di mana termohonnya adalah pihak BNN. Sebagai pemohon, maka klien kami bersama-sama dengan kami akan menghadiri dan mengikuti proses persidangan pra-peradilan ini dari awal sampai akhir. Kita mempermasalahkan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang termasuk di dalamnya adalah penangkapan, penahanan, termasuk pembantaran juga kita permasalahkan. Surat permohonan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Raffi Ahmad ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin itu kembali mengusik perbedaan pendapat antara dua kubu ini. Sebut saja pemindahan Raffi ke Pusat Rehabilitasi di Lido beberapa waktu lalu nyata-nyata membuat Hotma Sitompul geram. Tapi kemarahan Hotma itu tidak membuat BNN bergeming. Dengan dasar perundang-undangan, BNN berkeyakinan bahwa penempatan Raffi di Pusat Rehabilitasi sementara menunggu proses hukumnya adalah keputusan yang paling tepat. Kenapa BNN menempatkan RA ini di tempat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional? Itu ada beberapa hal yang menjadi landasan dari Badan Narkotika Nasional. Pertama adalah sesuai dengan PP Wajib Lapor nomor 25 tahun 2011 pasal 13 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwasannya di situ penyidik, penuntut umum ataupun hakim dapat menempatkan penyalahgunaan narkotika di tempat rehabilitasi. Itu BNN, oknumnya yang namanya Pak Sumirat itu, jangan gunakan PP yang selalu dia sebut-sebut. Itu salah. PP itu untuk pengguna dan pecandu dan ketergantungan. Kalau di luar itu, tidak boleh dibawa ke rehab. Ini akan jadi besar ini urusan. Hanya karena seorang Raffi, seorang seniman muda mau dihabisi oleh oknum-oknum itu. Ada apa ini? Saat Hotma sering berkicau bahwa pemindahan Raffi tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan kliennya di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, maka BNN justru memiliki keyakinan bahwa pemindahan itu berdasarkan rekomendasi dari tim penyidik BNN serta hasil pemeriksaan di RSKO. Kita sudah mendapatkan saran dari atau hasil asesmen dari tim Badan Narkotika Nasional tentang kondisi baik fisik maupun psikis RA yang menyarankan untuk ditempatkan di rehabilitasi. Saran yang diberikan oleh RSKO, terperiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi medis. Dia harus bertanggungjawabkan semua pembicaraannya. Kita akan laporkan dia pada pihak kepolisian, kepada Majelis Kode Etik Kedokteran. Kapan akan laporkan? Segera, sesegera mungkin, tentu harus kita persiapkan. Pusat rehabilitasi yang kini menjadi rumah sementara Raffi pasca mendekam di BNN memang bukanlah akhir dari permasalahan yang ia hadapi. Masih ada proses persidangan yang akan memutuskan nasibnya apakah dibui atau dikembalikan ke pusat rehabilitasi. Semua kemungkinan masih terbuka lebar. Dan ketika semua berkas Raffi telah dirasa lengkap, maka BNN akan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Dan saat itu pula BNN mengaku bahwa Raffi sudah di bawah tanggung jawab pihak kejaksaan. Misalkan besok selesai ya semuanya kita limpahkan ke kejaksaan. Nanti itu kan berikutnya kewenangan kejaksaan, bukan kewenangan penyidik. Nanti kejaksaan sesuai dengan PP Wajib Lapor akan menempatkan seseorang di mana, itu kewenangan dari kejaksaan, sudah bukan dari penyidik lagi. Kalau memang
Sumirat sama Kusman itu mau bicara di depan wartawan, ajak duduk berdua sama saya. Duduk di depan wartawan. Yang seharusnya bukan begitu, harusnya di pengadilan. Kenapa saya bicara begini? Karena dia duluan bicara, kan begitu. Belum usai masalah tersebut, kini ada persoalan baru yang harus dihadapi oleh BNN dan kuasa hukum Raffi Ahmad. 3 hari setelah pengajuan permohonan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Raffi kemarin itu, maka hakim telah bisa menentukan jadwal persidangan. Dan saat persidangan dimulai, maka butuh waktu sekitar 1 minggu untuk memutuskan apakah penangkapan, penahanan, dan pembantaran Raffi Ahmad sudah sah ataukah melanggar hukum. Lantas bagaimana pula dengan kicauan Hotma yang akan membawa permasalahan ini ke ranah Dewan Perwakilan Rakyat? Karena mungkin ada kapan gitu. Nah itu sudah kita lakukan prosesnya nanti ya. Nanti kawan-kawan akan dikabari juga tindak lanjutnya. Itu ke komisi atau kemana? Akan menemui siapa di DPR nanti, Bang? Nanti kita kabarin ya. Oh, belum, berarti masih dalam rundingan. Masih Dan. Kalau berdasarkan undang-undang pasal 82 KUHP dinyatakan bahwa 3 hari setelah didaftarkan, hakim sudah menetapkan hari sidang. Itu jadi 3 hari dari sekarang mungkin hakim sudah menetapkan hari sidang. Prosesnya selama seminggu. Gitu loh. Panggilannya kan nanti dari pengadilan. Pihak-pihaknya pemohon, termohon tuh pengadilan yang panggil. Kalau nggak mau datang ya ada apa gitu. Sebenarnya kan kalau panggilan pengadilan ya harus datang. Tapi sebelum dia melakukan peradilan. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana pagi yang hangat ini, saya Pika Priscilla akan menemani Anda selama 1 jam hanya di Was-Was. Laporan pihak BNN yang menyatakan bahwa ada riwayat buruk tentang kondisi mental Raffi Ahmad sontak mengejutkan banyak pihak. Setelah Hotma Sitompul, kuasa hukum Raffi membuat laporan kepada pihak berwajib, Ibunda Raffi, Ami Kanita juga jatuh sakit lantaran tak kuasa harus terus menahan cobaan yang menimpa anaknya itu. Lantas, benarkah bahwa Raffi memang memiliki kondisi buruk tentang mentalnya? Bagaimana pengakuan Bunda Teresa, sosok aparat di mana selama Raffi ditahan di BNN menjadi tempat curahan hati Raffi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, maka Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.